Dua penyelam memutuskan untuk menyelam di salah satu gua paling berbahaya di dunia. Satu jasad penyelam ditemukan 10 tahun kemudian, dan yang lainnya baru berhasil ditemukan hampir 21 tahun kemudian setelah 3 kali upaya gagal dan sebuah pertemuan tak terduga. Ini adalah kisah tentang Ken Morpin, Mark Brashear, dan upaya untuk mengambil jasad mereka dari Jacob's Well di Hays County, Texas. Jacob's Well adalah sebuah mata air tawar yang pertama kali tercatat sekitar tahun 1850 dengan diameter 4 meter di permukaan sumur. Sumur ini turun hingga kedalaman 43 meter pada titik terdalam yang pernah tercatat dan membentang sejauh 1310 meter ke titik terjauh yang pernah tercatat. Air jernih dan sejuk di Jacob's Well berasal dari aquifer Trinity. Permukaan mata air ini berada di bawah permukaan air di sekitarnya. Itu berarti air terdorong keluar dari mata air oleh tekanan dari muka air tanah di sekitarnya. Pada tahun 1924, laju aliran air yang naik ke mata air diukur kurang dari 1 meter kubik per detik untuk pertama kalinya. Pada tahun 2000, sumur tersebut berhenti mengalir. Sejak saat itu, sumur tersebut berhenti mengalir sebanyak 4 kali, dengan yang terbaru terjadi pada Juli 2022. Hal ini terjadi karena permukaan air tanah menurun dan tidak ada cukup tekanan air untuk menciptakan aliran naik ke mata air. Debit air yang lebih rendah membuat para penyelam lebih mudah masuk ke dalam sistem gua karena mereka tidak perlu melawan arus. Ini bukan sistem gua yang aman untuk dimasuki. Meskipun menyelam di gua memiliki bahaya tersendiri, 3 hal yang membuat Jacob's Well lebih berbahaya adalah aliran air yang harus dilawan oleh penyelam. Dalam perjalanan masuk, terdapat celah-celah sempit di antara ruang-ruang yang seringkali menurun, serta kerikil yang tidak stabil yang dapat memenuhi lorong-lorong yang sudah sempit itu. Salah satu penyempitan ini disebut sebagai jalan lahir. Pada kedalaman sekitar 21 meter setelah penyelam menuruni lereng kerikil, mereka harus mendorong diri melewati sebuah celah yang bisa selebar 38 cm, tergantung pada seberapa banyak kerikil yang telah turun ke lereng tersebut. Lereng tersebut berujung pada ruang yang lebih luas. Seringkali para penyelam harus menggali menembus kerikil, lalu mendorong peralatan mereka melewati lorong di hadapan mereka dan masuk ke dalam ruang tersebut. Setelah melewati saluran sempit ini, para penyelam akan keluar ke ruang berikutnya. Selama bertahun-tahun, sebanyak 9 kematian penyelam scuba telah tercatat di sumur Yakub. Mungkin ada lebih banyak kematian yang tidak tercatat. Saat ini, Anda memerlukan izin untuk menyelam di sistem gua tersebut. Pada tanggal 9 September 1979, 2 penyelam tiba di sumur Yakub dengan tujuan menyelam di sistem gua tersebut. Mereka berada dalam kelompok sekitar 20 orang, tetapi 2 orang ini ingin masuk ke dalam gua sebelum kelompok besar itu mengganggu sedimen di dalam gua. Pada pukul 23.30 malam saat mereka tiba, mereka masuk ke dalam air, sementara sebagian besar yang lain sedang mendirikan tenda. Ken Morpin dan Mark Brashear adalah penyelam berpengalaman berusia awal 20-an. Ken adalah asisten instruktur. Dia sudah menyelam sejak usia 12 tahun. Mereka tidak hanya ingin menjadi yang pertama menyelam di gua itu, mereka juga ingin pergi sampai ke ruang terakhir yang pernah tercatat yang memiliki sejarah mematikan. Mark dan Ken turun ke ruang pertama di mana mata air terbuka ke permukaan. Ini adalah penurunan 9 meter ke sebuah platform, lalu mereka berbelok untuk bergerak menyamping ke ruang berikutnya. Ruang 2 adalah ruang yang panjang dan miring. Menuju bagian bawah ruang 2 terdapat lorong yang menyempit menuju ruang 3 yang disebut jalan lahir pada kedalaman sekitar 23 meter. Setelah melewati kanal kelahiran ke ruang 3 Kent, dan Mark menemukan beberapa penyelam lain yang sedang menjelajahi apa yang dianggap semua orang sebagai ruang terakhir yang aman di sistem gua ini. Mark dan Ken mengincar hadiah yang mereka tahu sudah merenggut nyawa 4 penyelam lain, yaitu ruang 4. Mereka menuruni lantai kerikil yang miring menuju pintu masuk ruang 4 di kedalaman sekitar 27 meter. Ini sudah mendekati kedalaman di mana para penyelam akan mulai mengalami narkosis nitrogen. Narkosis nitrogen adalah efek neurologis akibat menghirup nitrogen di bawah tekanan. Ini disebabkan oleh molekul nitrogen dalam gas pernapasan Anda yang tertekan semakin rapat di bawah tekanan, sehingga membatasi aliran neuron di sinapsis otak. Penyelam merasakan ini seperti sedang minum martini.
Semakin dalam Anda menyelam, ibaratnya Anda minum semakin banyak martini. Efeknya juga hilang dengan cepat saat Anda naik ke permukaan. Ken melepaskan perlengkapan skubanya, berbalik, dan mundur masuk ke terowongan yang menuju ke ruang 4. Mark meniru dan mengikuti. Joe Moy berada di ruang 3 dan melihat Mark mundur masuk ke terowongan, hanya dengan satu lampu dan tanpa gulungan tali gua. Dia berenang mendekat dan menyorotkan lampunya ke arah Mark untuk mencoba menarik perhatiannya dan mempertanyakan keputusan dari tindakan ini. Menurut saya, Mark seperti mengalami pandangan yang menyempit, sampai-sampai ia bahkan tidak menoleh ke atas. Dia hanya mundur masuk ke dalam terowongan. Baik Ken maupun Mark tidak pernah terlihat lagi. Joe Moy terkejut dengan apa yang baru saja dia lihat. Dia menunggu selama persediaan udaranya memungkinkan, lalu dia meninggalkan salah satu lampunya di pintu masuk ruang keempat, berharap kedua penyelam itu akan melihat cahaya tersebut. Lalu dia berbalik dan keluar dari gua untuk memberitahu para penyelam lainnya. Saat dia naik ke permukaan, Joe bergulat dengan apa yang telah dilihatnya. Dia tahu dia akan naik ke permukaan untuk mengatur pencarian. Di dalam hatinya dia berharap ini adalah penyelamatan. Tapi di pikirannya dia tahu ini adalah evakuasi jenazah. Joe sampai di permukaan dan memberitahu penyelam lain tentang apa yang terjadi. Pihak penegak hukum setempat dihubungi. Paul Battaglia adalah seorang petugas polisi dan penyelam gua di kantor polisi. Dia menerima panggilan untuk mengatur penyelamatan. 1 jam setelah panggilan pertama, Paul Battaglia tiba di rumah Don Dibble. Dibble adalah mantan penyelam angkatan laut, ahli penyelaman gua, instruktur selam, pemilik toko selam lokal, dan bersama Battaglia, anggota unit relawan pemulihan jenazah Hays County. Dibble dan Battaglia mendiskusikan bagaimana proses penyelamatan akan dilakukan. Mereka membicarakan ini sebagai sebuah penyelamatan, tetapi mereka tahu ini sebenarnya adalah pemulihan jenazah. Rencana untuk mengambil jenazah hanya akan sedikit berbeda dari penyelamatan, jadi mereka mulai menjalankan rencana mereka. Mereka memanggil anggota lain dari unit pemulihan, berkendara ke toko selam Dibble untuk mengambil peralatan dan menuju ke sumur Yakub. Sekitar 15 menit setelah meninggalkan toko selam, mereka tiba saat hari sudah gelap. Kelompok dari Pasadena telah berada di dalam air mencari 2 penyelam yang hilang. Mereka melaporkan kepada Dibble bahwa mereka belum berhasil mengevakuasi Mark maupun Ken dan mereka telah mencari di seluruh sistem gua. Mereka yakin kedua penyelam itu berada di dalam ruang 4 karena salah satu penyelam mengira dia melihat peralatan yang terkubur di bawah longsoran kerikil di lorong yang mengarah ke ruang berikutnya. Penyelam ini yang namanya tidak disebutkan dalam laporan manapun yang bisa saya temukan, dikatakan telah melakukan 2 penyelaman selama 19 menit secara berturut-turut. Dia melihat jasad-jasad itu lalu pulang untuk beristirahat, di mana dia mengalami penyakit dekompresi dan harus masuk ke ruang rekompresi untuk perawatan. Ini menunjukkan salah satu masalah terbesar dalam setiap upaya penyelamatan. Ketika penyelam mengalami masalah, biasanya karena mereka melampaui batas aman di dalam lingkungan yang ekstrim. Para penyelamat kemudian berada dalam posisi di mana mereka juga harus mengambil risiko yang bahkan lebih besar. Untuk memperburuk keadaan, mereka bisa merasakan tekanan waktu yang terus berjalan yang biasanya berujung pada pengambilan keputusan yang buruk. Tabel perencanaan penyelaman digunakan untuk menghitung berapa lama seorang penyelam dapat berada di kedalaman tertentu dan kemudian berapa lama mereka harus berada di luar air di antara penyelaman. Kamu hanya bisa berada di kedalaman 42 meter selama 8 menit sebelum penyelaman menjadi penyelaman dekompresi, di mana kamu harus melakukan pemberhentian keselamatan saat naik ke permukaan. Setelah itu, kamu harus berada di luar air setidaknya selama 1,5 jam sebelum bisa turun untuk penyelaman berikutnya. Jadi penyelam ini melakukan 2 penyelaman dekompresi tanpa jeda di antara keduanya agar dia bisa mencoba menyelamatkan nyawa. Dan dalam prosesnya, dia terkena penyakit dekompresi. Masih gelap dan pikiran pertama Don adalah menunggu sampai terang. Pengalaman Don dalam mengevakuasi orang X adalah bahwa mereka biasanya siap untuk menunggu sampai matahari terbit. Dia menyebut jenazah sebagai orang X sebagai cara untuk melepaskan diri dari kenyataan berurusan dengan orang yang sudah tidak hidup lagi. Sebuah mekanisme bertahan yang telah ia kembangkan selama bertahun-tahun dalam proses evakuasi jenazah. Tapi di dalam gua sama gelapnya pada siang hari seperti halnya di malam hari. Jadi dia mengirim 2 penyelam ke dalam air untuk menilai situasinya. Mereka kembali ke permukaan dan memberitahu Don bahwa ini tidak akan menjadi proses evakuasi yang mudah.
Mereka tidak bisa melihat jasad-jasad itu, tapi mereka berasumsi jasad-jasad tersebut terkubur di bawah kerikil di lorong yang menurun ke ruang 4. Mereka cukup gelisah dengan gagasan mencoba menarik jasad-jasad itu keluar ketika mereka melihat bahwa kerikil bisa dengan mudah meluncur turun dan mengubur siapapun yang mencoba menggali di lorong sempit itu. Pada pukul 10 pagi, Don mengirim 2 penyelam lagi ke bawah. Mereka mulai mengangkat beberapa batu dan kerikil di pintu masuk ruang 4. Harapan mereka adalah menggali saluran agar bisa masuk ke ruang berikutnya. Tetapi setiap batu yang mereka angkat dengan cepat digantikan oleh kerikil lainnya. Don memutuskan untuk melihat sendiri. Dia dan temannya membawa beberapa tabung cadangan tambahan yang mereka tinggalkan di kedalaman 8 meter dan 23 meter untuk perjalanan kembali mereka. Don sampai di pintu masuk ruang pada kedalaman 43 meter di bawah permukaan. Lorongnya menyempit di antara langit-langit dan kerikil. Dia memutuskan untuk sedikit merayap masuk untuk mencoba melihat bagian belakang lorong itu. Dia masuk hingga sebahu ketika kerikil meluncur dari belakang, menjebaknya dengan cara yang hampir sama seperti 2 penyelam yang jasadnya sedang ia cari. Napas Don semakin cepat dan jantungnya mulai berdebar kencang. Dia langsung tahu bahwa dirinya dalam masalah. Tapi dengan tenang, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh orang berpengalaman, dia mencoba membebaskan dirinya. Pertama, dia mencoba menggerakkan tangannya, tapi tangannya terjepit erat. Dia bahkan tidak bisa menarik tali pada reelnya. Saat dia menggeliatkan tubuhnya, lebih banyak kerikil yang masuk mengelilinginya. Meskipun pikirannya berkata untuk tetap tenang, dia mulai panik. Dia mulai menggeliat dan memutar tubuhnya untuk membebaskan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menelan ludah. Lalu, dengan terkejut dan lega, kerikil itu melepaskannya. Kerikil itu masuk ke bawah tubuhnya dan dia berhasil keluar kembali melalui lorong itu. Tapi dia sudah terlalu banyak menelan dan menghirup udara sehingga tabung selamnya kosong. Dengan terhuyung-huyung dan linglung, temannya segera memasukkan regulator cadangan ke mulut Don dan mulai membawanya naik kembali melalui ruang itu. Di sisi lain dari celah sempit itu ada tabung cadangan. Don harus segera sampai ke sana. Tapi udara yang ia telan sekarang mengembang di perutnya. Udara terkompresi di bawah tekanan air. Saat gelembung udara naik ke atas, gelembung itu akan mengembang. Jadi sejumlah kecil udara yang ditelan Don sekarang sedang mengembang dari kedalaman 43 meter hingga ke permukaan. Saat dia sampai di permukaan, udara itu akan mengembang hingga 5 kali volumenya dibandingkan saat dia menelannya. Perut Don mengembang begitu besar hingga dia terlihat seperti sedang hamil. Dia dibawa ke ruang rekompresi, tapi perawatannya tidak mengurangi rasa sakitnya sama sekali. Dia dipindahkan ke rumah sakit lain, di mana hasil ronsen menunjukkan bahwa lambungnya pecah dan udara telah memenuhi rongga di perutnya. Dokternya menggambarkan operasi yang dia lakukan seperti memotong bola basket yang langsung kempes. Tagihan rumah sakit Don membuatnya terlilit utang $8.000 karena asuransinya sudah tidak berlaku. Dalam beberapa minggu berikutnya, komunitas penyelam bersatu untuk mengumpulkan dana guna membantu Don. Kembali di Jacob's Well, operasi evakuasi telah berkembang dengan pemimpin lain di komunitas penyelam, Don Broad. Broad memiliki sejarah dengan Jacob's Well. Setelah melihat para penyelam mengalami masalah, Broad bernegosiasi dengan pemilik lahan agar dia diizinkan mengelola lokasi tersebut. Dia mulai memungut biaya masuk yang digunakan untuk menutupi biaya pengaturan akses ke sumur tersebut. Melalui proses ini, dia bisa memastikan bahwa para penyelam memiliki pelatihan dan pengalaman yang tepat untuk menyelam di lingkungan yang menantang seperti itu. Namun, pusat selam dan instruktur lain tidak suka membayar biaya masuk ke lokasi yang sebelumnya bisa mereka akses secara bebas. Keluhan pun semakin banyak disampaikan kepada pemilik lahan, yang kemudian membiarkan kontraknya berakhir dan Broad tidak lagi memiliki kemampuan untuk mengatur standar keselamatan di sumur tersebut. Sekarang Broad kembali untuk membantu mengevakuasi jenazah 2 penyelam, dan dia tahu bahwa hal ini bisa dicegah jika dia masih memegang kendali. Dia mengesampingkan rasa frustrasinya agar bisa membantu mengevakuasi jenazah 2 pemuda ini. Broad memeriksa lokasi yang sudah sangat dikenalnya. Dia menyusun rencana untuk mengangkat kerikil dengan mengisi kantong jaring dan mengapungkannya keluar menggunakan kantong pengangkat. Mereka akan mulai dari bagian atas lereng dan bekerja turun ke bawah, memastikan tidak ada kerikil di bagian atas lereng yang bisa meluncur turun dan menggantikan kerikil yang mereka gali dari lorong. Dia memberitahu keluarga dan pihak berwenang bahwa pekerjaan penggalian ini akan memakan waktu berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Orang tua Ken dan Mark telah diberitahu
dan mereka tiba di sumur itu. Ayah Ken merasa terharu dengan dukungan dari komunitas penyelam yang berkumpul untuk mencoba menemukan jasad anak mereka. Sebuah bank lokal membentuk dana dan masyarakat mulai menyumbangkan uang yang dibutuhkan untuk mendukung logistik dalam upaya pencarian Kent dan Mark. Keluarga dan pihak berwenang kini menghadapi tugas berat untuk memilih siapa yang memiliki rencana terbaik untuk menemukan orang yang mereka cintai. 2 penyelam telah meninggal dan masih hilang. Seorang penyelam rekreasi mengalami penyakit dekompresi. Seorang penyelam profesional pencarian dan penyelamatan lainnya mengalami pecah lambung. Seorang ahli gua lainnya memiliki rencana ambisius untuk menggali lokasi tersebut secara manual selama beberapa bulan. Dilanda kesedihan dan mungkin putus asa untuk segera menemukan jenazah orang yang mereka cintai, bersama dengan pihak berwenang yang menginginkan solusi cepat, mereka mencari opsi alternatif. Mereka menemukan alternatif ini dengan perusahaan penyelaman komersial Schaefer Diving Company dari Freeport. Pemilik perusahaan Louis Schaefer mengatakan kepada wartawan, "Ya, kami akan mengeluarkan mereka." Dia membawa masuk kamar rekompresi, kompresor udara, dan peralatan pemompa kerikil. Biaya operasi dimulai dari $5.000 untuk membawa peralatan masuk dan menelan biaya $2.500 per hari. Lewis memperkirakan akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Dia dan timnya mulai menyiapkan dan memompa keluar tanah serta kerikil dari lorong tersebut. Para penyelam komersial menggunakan sistem suplai udara dari permukaan, yang berarti mereka memiliki selang umbilikal yang menyediakan udara dari kompresor di permukaan dan komunikasi 2 arah. Batu-batu besar dimasukkan ke dalam karung goni dan ditarik keluar dengan tali, dipandu oleh penyelam sukarelawan. Kerikil dipompa keluar menggunakan pipa panjang yang menyedot kerikil seperti penyedot debu besar. Selama beberapa hari, rutinitas memompa pasir dan kerikil terus berlanjut. Beberapa kali para penyelam komersial turun di pagi hari dan mendapati lebih banyak kerikil telah mengendap di lorong yang mereka bersihkan sehari sebelumnya. Hampir 1 minggu setelah operasi dimulai, salah satu penyelam terjebak dalam longsoran kerikil, tetapi rekan-rekannya berhasil menggali dan menyelamatkannya dengan cepat. Meskipun hal ini membuat para penyelam gelisah, setelah beberapa hari lagi menggali, mereka berhasil memasukkan kamera cukup jauh ke dalam lorong tersebut. Sekelompok orang memeriksa rekaman itu, dan mereka pikir mereka bisa melihat sebuah tangki logam, tetapi rekamannya tidak cukup jelas untuk memastikan. Keesokan harinya mereka melanjutkan penggalian, sampai salah satu penyelam hampir bisa merayap masuk sepenuhnya. Dia melaporkan bahwa dia bisa melihat sebagian ruang, tetapi tidak bisa masuk cukup jauh untuk melihat seluruh ruang itu. Ada 2 batu besar dan beberapa ton kerikil yang harus disingkirkan. Orang kepercayaan Louis Schaefer, Bill Wright, yang bertanggung jawab atas lokasi penyelaman, mengadakan konferensi pers untuk mengatakan bahwa mereka kehabisan uang. Mereka tidak menyelam secara gratis, dan seseorang harus membayar tagihan mereka. Bill dan anak buahnya berdiam diri di sebuah kamar hotel lokal dan menunggu beberapa hari sampai akhirnya seorang senator negara bagian dari Pasadena memastikan bahwa dia akan menanggung semua tagihan perusahaan hingga saat ini. Dan kemudian Louis Schaefer mengatakan dia akan menggratiskan jasa perusahaannya mulai saat itu. Para penyelam kembali ke lokasi setelah beberapa hari penuh manuver politik, hanya untuk menemukan bahwa seluruh lorong sekali lagi tertimbun kerikil. Perusahaan penyelaman kedua dipanggil untuk memberikan pendapat mereka, dan mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama. Tidak ada cara yang aman dan ekonomis untuk menggali semua kerikil dari dalam sumur Yakub dengan cara yang memungkinkan mereka masuk ke ruang 4 untuk mencari jenazah Ken dan Mark. Ayah Ken bersyukur bahwa begitu banyak orang telah mempertaruhkan nyawa mereka untuk membantu menemukan jenazah putra mereka. Namun dia juga khawatir bahwa lebih banyak orang bisa terluka atau bahkan meninggal jika mereka terus memaksakan diri lebih jauh lagi. 12 hari setelah kedua penyelam itu hilang, pencarian dihentikan. Don Dibble pulih dari cedera perutnya dan kembali menyelam di sumur Jacob bersama sekelompok teman. Mereka mulai memasang jeruji besi dengan semen agar tidak ada penyelam yang bisa masuk lebih jauh dari lorong sempit itu. Beberapa bulan kemudian, Dibble kembali hanya untuk menemukan jeruji besinya telah dilepas dan ada sebuah catatan yang ditinggalkan bertuliskan, "Kamu tidak bisa melarang kami masuk." Pada tahun 1981 saat terjadi banjir, permukaan air di sistem itu naik cukup tinggi sehingga menciptakan arus ke dalam sistem gua dan sisa-sisa jenazah Mark Brazier terbawa keluar dari sumur.
Selama bertahun-tahun, arus yang terus berubah, kerikil di lorong itu bergeser cukup banyak, sehingga memungkinkan tim evakuasi dari wilayah San Marcos untuk masuk ke dalam gua. 21 tahun setelah kecelakaan itu, sisa-sisa jenazah Kent Morpin akhirnya berhasil ditemukan. Orang tuanya mengetahui hal itu ketika seorang wartawan menelpon mereka untuk meminta komentar. Untuk menonton lebih banyak video bencana, klik tautan di layar sekarang.